Yang kedua itu adalah untuk mengangkat derajat seseorang jika dia lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya firman Allah di surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutrafu ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman lalu tidak diuji? Jawabannya adalah pasti diuji. Allah menyatakan dalam ayat berikutnya yang ketiga, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, orang-orang sebelum Rasulullah, para nabi sebelum Rasulullah. Ujiannya juga tak kalah dahsyat, termasuk Rasulullah sendiri dengan para sahabatnya. Dan itu diberikan gambaran kepada kita para jamaah sekalian. Apa tujuan Allah memberikan ujian kepada mereka dan kita semua? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang imannya benar-benar betul, imannya benar-benar berkualitas. Dan Allah akan menjadi tahu siapa di antara mereka yang imannya ternyata hanya abal-abal, imannya hanya dusta, hanya di mulut saja. Itu akan diketahui melalui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak tahu para jemaah. Allah sudah pasti tahu. Namun tujuannya adalah untuk kita sendiri. Kita akan mengetahui kualitas keimanan kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Ismail yang dimiliki oleh Ibrahim saat itu, kalau kita sekarang adalah segala sesuatu yang kita cintai, harta benda, keluarga, anak, istri, semua itu adalah ibarat Ismail yang digunakan oleh Allah sebagai alat uji untuk kita semua. Tersebut dalam surat Al-Imran surat nomor 3 ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang makna ringkasnya, manusia itu dihiasi oleh Allah dengan hubbus syahwat, kecintaan terhadap apa yang dia miliki. Itu wajar. Hasrat, kecintaan, selera. Apa yang mereka cintai? Minan nisa, dari golongan para istri. Wal banina, dan anak-anak. Wal qanatil muqantarah, dan harta benda yang ditumpuk-tumpuk. Kalau zaman dulu nggak ada bank, jadi ditumpuk-tumpuk harta itu, emas, perak, termasuk uang, semuanya. Minad dhahabi wal fiddati, antara lain adalah emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, arti bahasanya adalah kuda yang bertanda khusus. Zaman dulu kendaraan paling mewah adalah kuda yang larinya kencang. Itu namanya al khaylil musawwamah, kuda yang bertanda khusus. Kalau sekarang ya banyak sekali kendaraan mewah, Lamborghini, Alfa dan lain sebagainya. Semua itu orang kalau punya pasti sangat dicintai. Bahkan kadang tergores saja sudah marah para jemaah saking cintanya. Dan jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya adalah wal an'ami wal harth, binatang ternak, sawah ladang. Semua yang kita sebutkan tadi itu hak kita. Jika itu kita dapatkan dari hasil usaha yang sah, yang halal, kita berhak mencintai. Namun cinta kita diingatkan oleh Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, hati-hati. Semua itu adalah kesenangan sementara di dunia. Artinya apa? Boleh kita miliki, tapi jangan sampai membuat kita menjadikan tujuan terhadap dunia itu. Sebab kalau seseorang sudah salah dalam menyikapi dunia ini sebagai tempat tujuan, maka biasanya akan menghalalkan segala cara. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah menyatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah ada tempat kembali yang terbaik. Maksudnya adalah surga di akhirat.
Artinya apa? Semua benda yang kita cintai itu jangan sampai membuat kita lupa dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun semua harta itu tadi bisa kita jadikan sebagai kendaraan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, Allah akan mengancam bagi siapa saja yang menjadikan semua yang dia miliki, harta, benda, keluarga besar, semua yang dia miliki itu, kalau sampai semuanya itu dia lebih mencintainya daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, daripada dia peduli kepada perintah-perintah Allah, dia lupakan gara-gara dia sibuk dengan harta yang dia miliki. Allah mengancam dengan adab baik dunia maupun akhirat. Dalam surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 24, ayatnya agak panjang, saya sebutkan ringkasnya. Katakan ya Muhammad, in kana abakum, jika bapak-bapak kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa asiratukum dan keluarga besar kalian. Jadi Allah menyebut keluarga besar. Dalam hidup kita itu memang kadang-kadang kita banggakan. Boleh kita membanggakan selama keluarga itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kebenaran, boleh kita banggakan. Namun jika mereka dalam kesalahan, kesesatan, harus kita dakwai, harus kita uruskan. Wa amwalun iqtartumuha, dan harta yang kalian upayakan, yang kalian usahakan. Wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan bisnis yang kalian takutkan kerugiannya. Wa masakin tardawna, dan rumah-rumah, tempat tinggal, hotel, villa, macam-macam yang kalian puas dengan semua itu. Ahabbu ilaikum minallah, lebih membuat kalian cinta kepada semuanya daripada kepada Allah dan jihad di jalan Allah dan kepada Rasulnya. Allah menyatakan fatarabbasu, Allah tegas di sini, maka tunggulah. Apa yang ditunggu? Hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah datang dengan urusannya, yaitu Allah memberikan adab. Sebagaimana sudah kita ketahui masa lalu, ada Qaum, ada Fir'aun, ada Haman, umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan, dan umatnya Nabi Lut yang dihancurkan oleh Allah dengan hujan batu bercampur api dari berbahu. Jemaah sekalian, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Para jemaah sekalian, tadi sudah saya katakan hidup ini adalah ujian, maka untuk melaksanakan tugas ujian itu rumusnya cuma dua. Mari kita kuatkan iman kita dan kita kuatkan ilmu kita. Jadi iman dan ilmu tidak bisa kita pisahkan, sehingga di masjid ini ada kajian-kajian. Kalau kita punya kesempatan, kita sempatkan untuk mengikuti sebagai sarana untuk menjawab ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan ujian yang kita laksanakan itu, ketika kita bisa dengan baik, maka derajat kita akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu
والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر.